Selamat datang di Librarian Point of View, podcast yang digagas oleh 5 pustakawan. Apa tujuan dan harapan kami? Bahwa podcast ini akan menjadi wahana atau menjadi ajang di mana kita bisa menjelajahi dunia kepustakawanan serta peran penting perpustakaan dan pustakawan bagi masyarakat. Saya Utami adalah host Anda hari ini dan bergabung bersama saya adalah 2 narasumber. Tadi bukan luar biasa, biasa di luar juga ya. Biasa di luar dan luar biasa yang akan berbagi perspektif dan pengalaman mereka sebagai pustakawan langsung kepada kita. Ya, mungkin pernah ada yang mendengar ya pustakawan diplesetkan menjadi punakawan ya. Mungkin bagi yang mereka yang tahu pewayangan, punakawan itu orang sakti semua loh. Semuanya orang sakti. Jadi pustakawan juga bisa disebut sebagai orang sakti ya. Oke. Baik. Ibu Eli Julia Basri di sebelah kiri saya. Selamat datang Pak Bu. Terima kasih. Ya, saya biasa manggil Yul ya. Biasa dipanggil mungkin Mbak Eli atau Mbak Yul. Ya. Dan Ibu Harkrisyati Kamil atau Mbak Yati. Yati dan Yul, apa kabar? Kabar baik kan ya? Ya, sehat ya, salam sehat selalu. Baik. Nah, mari kita siapkan kopi atau teh favorit kita nih. Oh, maaf. Tetap puasa ya. Puasa. Dan oke, mari kita mulai perjalanan ke dunia kepustakawanan dengan diskusi yang inspiratif. Tentu kita harapkan diskusi inspiratif yang penuh wawasan. Dalam episode istimewa pakai telur ini, kita akan menggali lebih dalam dari narasumber kita tentang bagaimana pustakawan sebagai seorang profesional di bidang. Jadi saya tekankan ini profesional di bidang kepustakawanan. Ya, karena di perpustakaan itu ada juga yang namanya tenaga perpustakaan ya, ada staf perpustakaan. Tapi ini kita bicara mengenai pustakawan. Ya. Bagaimana seorang pustakawan ini berbagi pengetahuan dengan kita untuk memperkuat bagaimana caranya memperkuat kapasitas diri dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat melalui perpustakaan yang dikelolanya. Nanti dalam serial podcast berikutnya kami berharap bahwa kami akan bisa membahas nilai-nilai yang menjadi inti dari kepustakawanan dan mengeksplorasi area-area baru untuk pengembangan peran pustakawan profesional di era teknologi yang terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru. Baik, Yul dan Yati, terima kasih atas kehadiran Anda berdua di sini. Dan semoga apa yang kita harapkan nanti bisa menjadi betul-betul menjadi modal bagi teman-teman kita dan para pustakawan baik yang senior maupun yang junior. Oke. Ini nih. Mungkin yang ingin saya ketahui awalnya pertama adalah mengapa sih kalian berdua itu tertarik pada profesi pustakawan? Yul dan Yati, apa yang menjadi daya tarik utama? Atau mungkin apa yang menyebabkan Anda itu tertarik menjadi pustakawan? Kalau saya, sebentar ya Tam, Ya. kita menyamakan persepsi Baik. ya. Kalau pustakawan kan the person should be graduated ya, dari sekolah. Ya. Nah, untuk itu saya belum qualified awalnya. Karena pada saat saya menjadi mahasiswa, saya itu udah kerja paruh waktu di perpustakaan. Tanpa tahu sih perpustakaan itu apa kerjanya. Nah, itu saya tahunya ada lowongan kerja di sana dari kakak kelas saya, Mas Peter Hagul. Karena saya saat itu lagi butuh pengakuan kerja, saya kepingin kerja paruh waktu.
Jadi saya punya pendapatan sendiri gitu. Baik, I baik. can prove my brothers I can earn something gitu ya. Sok deh gue waktu itu. Oke, singkat kata, datanglah saya ke lembaga kependudukan UGM, langsung Oh, oke. diterima nih Di Jogja ini di ya? Jogja. Heeh. Jadi saya kerja paruh waktu di sana dan perpustakaannya tidak besar, kecil, tapi saya kagum lebih dari separuh karyawannya itu peneliti asing dan mereka itu sangat aktif mendayagunakan koleksi perpustakaan dan selalu misalnya atau Bu Ira saya pesan ini ya statistik lah segala macam. Iya. Nah pikir-pikir oh gini tuh perpustakaan. Udah waktu berlalu Iya. saya selesai kuliah pindah ke Jakarta. Udah lupa nih kerja di perpustakaan karena saya inginnya bekerja di Deplu. Tapi lowongan kerja saat itu masih 3 bulan lagi. Sesuai dengan bidang Anda Sesuai bahasa dengan Inggris ya. bahasa Inggris kan Iya, harus. betul. Iya. Lalu ketemu teman dari Jogja, Sari. Dia bilang, Ciul, dia panggil aku kan Ciul. Ada lowongan kerja tuh di PDI LIPI. Apaan tuh? Aku bilang, kita iseng aja yuk masukin. Iseng lah aku masukin ke namanya PDI LIPI. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Iseng aja masukin ke sana ya. Dulu masih nasional ya, bukan ya? PDIN ya dulu ya. Iya, PDIN permulaannya. Iya, terus permulaan. berganti. Ganti dari PDII ya. Terus seminggu kemudian diwawancara oleh direktur langsung Bu Luharsi. Luar biasa. Udah gitu, selesai wawancara, terus Bu Luharsi bilang kamu mau mulai kerja kapan? Saya diterima Bu. Ya, kamu diterima. Oh gitu. Jadi aku tuh kerja tanpa tahu tuh sebenarnya apa. Terus karena di surat lamaran saya bilang part time di lembaga kependudukan, dia bilang kamu mau pilih kerja di mana? Loh, saya nggak tahu kerja di sini Bu. Iya. Ya udah yang saya tahu aja dulu Bu di cataloging. Nah saya permulaan kerja ditempatkan bukan di cataloging, tapi indexing. Kan PDIN, PDI itu menerbitkan indeks jurnal ilmiah. Betul. Nah, masuklah saya di bagian itu untuk beberapa bulan, baru pindah ke bagian technical service. Nah, untuk saya, PDI LIPI itu sangat dinamis, karena pekerjaannya beragam. Jadi yang saya kerjakan tidak hanya indexing, cataloging, tapi retrieving information untuk pengguna, terus menerjemahkan. Jadi kemampuan bahasa Inggrisku terpakai dong. Kan dari terbitan indexing dan bibliografi itu harus diterjemahkan. Sudah itu PDI LIPI itu bekerja sama dengan jurusan ilmu perpustakaan UI mengadakan itu library guide tour. Aku bagi jadi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mengantar itu seringkali Ibu Siti Sumarningsih, Mbak Ining. Ya, jadi aku kenalnya Mbak Ining itu sudah dari dulu datang gitu ya. Oh, udah gitu aku naik pangkat dong. Nggak cuman library tour ini koleksi gini. Kan ada pengenalan pada bagaimana cara menelusur. Nah, jadilah aku dengan bimbingan yang lebih senior lagi menjadi instruktur. Ini benar-benar. Itu berapa lama itu ya Yul kira-kira? Itu aku mengerjakan itu 2 tahun. Setelah itu aku dikirim job training ke Sydney. Ada project namanya BISA, Bibliographic Information on Southeast Asia. Kerjasama antara jurusan bahasa Indonesia University of Sydney dengan Sydney University Library. Belajarlah aku pengembangan database. Nah, waktu berangkat tanya dong sama Mas Darsono, kepala Mas, apaan sih database? Gini aja deh, kamu lebih baik datang ke sana kepala kosong supaya nanti saya nggak salah
nerangin gitu ya. Wise juga sih dia ya, Iya mendingan betul gua dari juga. sekolah. Iya, iya. Oh, aku pikir kerjaan di perpustakaan ada komputernya juga. Jadi barulah aku kenal TAM dengan Iya, database. Dari itu ingat nggak? Minesis ya kalau nggak salah mungkin. Miniasis. Ya, No, atau VTLS. kayaknya Miniasis deh. Karena pakai Minesis ya. tudung-tudung itu Yang ingat nggak? pakai Yang VTLS cuma perpustakaan nasional Iya kan? betul yang itu ya. fieldnya itu pakai Iya, iya, tudung-tudung, iya. permisi Minesis itu yang satu-satu. kemudian turunannya CDSISIS. CDSIS. Nah, Betul, udah betul, gitu kan betul. kita masukin data, udah gitu bisa di print gitu. Oh, keren juga. Ada Luar begini. biasa. Nah, setelah Iya, pulang dari sana, itu kan 2 tahun kerja nih. iya. 2 tahunnya lagi, aku dapat beasiswa untuk master degree. Jadi gimana aku nggak suka kerja Iya, jadi baik. pustakawan Luar gitu biasa ya. ya. Jadi beruntung ya, Beruntung ibaratnya ya. tuh beruntung terus ya. Jadi mulai kalau tidak salah kenal dengan Ibu Ira Singarimbun juga. Singarimbun, Iya, ya, baik. aku kan Iya, anak iya, buahnya. iya waktu itu ya. Baik. Nah, Oke. kalau Yati gimana Yati? Kalau saya sebenarnya saya masuk perpustakaan itu awalnya karena saya kan awalnya di sastra Inggris UI, Iya. tapi setelah berapa 2-3 tahun gitu kok merasa tidak seperti yang saya harapkan. Bahasa Inggrisnya juga nggak bisa cacisus, apalagi nulisnya. Jadi I'm a bit disappointed dengan hasil saya sendiri. Dan pada saat itu di UI masih berlaku bahwa ada 2 jurusan yaitu filsafat dan perpustakaan menerima sarjana muda. Jadi bukan si penmaru. Dan Ya, kemudian sistem kita iya, masih iya. sarjana muda ya. Karena itu saya bilang, saya kan hobinya bukan hobi sih, harusnya bagian dari hidup kita adalah membaca. Baca. Walaupun sangat terbatas koleksi bacaan dan sebagainya. Jadi saya bilang kenapa saya nggak ambil perpustakaan aja, sounds interesting gitu kan. Baik, baik. Akhirnya Iya. saya apply dan saya keterima. Dan waktu itu teman-teman saya semuanya sudah bekerja di perpustakaan. Saya satu-satunya yang paling muda dan belum pernah kerja di perpustakaan, jadi nggak Sama ngerti sekali, sama iya. sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, saya makin mencintai dunia Dunia perpustakaan ya, perpustakaan. karena itu menarik bagi saya dan menarik juga karena pergaulan saya tidak hanya dengan yang sebaya, tetapi mereka-mereka yang sudah berpengalaman gitu kan. Jadi Yang saya sudah bisa betul-betul memetik yang sudah season. pengalaman Ya. dari mereka itu. Iya. Itu aja, dan ternyata makin ke sini sampai sekarang walaupun sudah pensiun, saya tetap mengatakan bahwa old soldiers never die, we Never just die. fade away gitu kan. Jadi kita betul-betul pustakawan sejati, karena ada orang yang bilang kalau udah pustakawan udah pensiun bukan pustakawan, tapi saya bilang no, kita tetap aja pustakawan Long sejati life ya. pustaka. Nah ini makanya ketemu di sini adalah kerjaannya pustakawan jadul yang masih ingin menyumbangkan, Betul, berkontribusi betul, gitu kan. betul Ya kan? banget. Nggak akan ada kata pensiun. Iya, Tidak ada, betul. nggak ada pensiunan Nggak pustakawan ada. ya. Menarik sekali ini ya, menarik sekali ini apa yang dikemukakan oleh Yati dan Yul ini, dan bukan merupakan suatu hal yang kebetulan ya, tapi menariknya karena ternyata dua-duanya juga latar belakangnya dari kuliah sastra Inggris ya. Kok sama ya, saya juga ya. Tapi saya agak jauh di sana, di Bali saya, di Universitas Udayana saya pun jadi nanti masuk ke perpustakaan itu di UI ya. Ya itulah. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika Anda kemudian memilih Yul karena dapat beasiswa, ya kan? Jadi sedangkan Yati karena ada pilihan filsafat atau perpustakaan, dan ambil perpustakaan. Rasanya waktu itu memang ada sistem dari apa sih, strata 1, strata gitu ya. Jadi dari sarjana muda menjadi S1 gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, kita kan dulu BA ya, dengan 2 Bachelor tahun of gitu ya. Art. Iya. Oke, baik. Wah, ya, menarik sekali nih ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah punya katakanlah punya modal ya, modal ilmu mengenai ilmu perpustakaan dan informasi ya. Nah, baru sekarang ya dibilang ilmu perpustakaan dan dulu sih ilmu perpustakaan saja. Nah, sejak kapan ya Anda itu berdua meniti karir yang jelas? Tadi memang saya udah dengar tadi ya, ketika meniti karir di dunia kepustakawanan itu, apakah Yul langsung merasa nyaman bekerja sebagai pustakawan?
Eh, saya pikir iya, karena menurut saya perpustakaan, bekerja di perpustakaan itu organisasi yang dinamis, Tam. Iya, Kan betul, perpustakaan betul, itu betul, termasuk betul. dalam industri jasa, Iya, bukan manufaktur loh ya. iya, Kan banyak orang pikir itu manufaktur. No, iya, iya. itu industri jasa. Jasa, betul. Jadi kita harus melayani. Ya, Iya, kalau kita pikir lihat pekerjaan dari hulu ke hilir itu semua yang dipikir untuk Pemakai. klien ya, pemakai Iya. atau pemustaka di dalam iya, istilahnya iya, itu iya, ya. iya. Nah, kayak pekerjaan saya di apa PDI LIPI apa dari cataloging, indexing, menerjemahkan, apa namanya searching, itu sesuatu yang kalau menurut saya kayak kerjaan detektif ya. Ya nggak sih ya? Nah kan kita punya target, we don't know what is Iya, iya. there gitu Iya. kan. Dan orang yang datang ke perpustakaan belum tentu tahu apa yang mereka tanyakan. Iya, betul. Then we have to Iya, probe them. iya. Maunya apa, topiknya apa, boleh nggak kasih Iya, keyword ke kita? Itu sesuatu yang menyenangkan menurut Menyenangkan, aku ya. betul. Jadi artinya ujungnya langsung juga adalah ke Pemakai, pengguna kan, iya. ke pengguna, ke Pengguna, pemakai, kan pemakai perpustakaan itu. online Iya. public access yang, Iya, yang iya. dipentingkan kan user friendly access. Iya, betul. Iya kan? Sebelum itu terjadi ada information Iya, audit, iya. ada Macam-macam survei ya. kebutuhan Iya, informasi, iya. baru sampai ke proses Iya. digitalisasi. Kalau Iya. sekarang, kalau zaman kita dulu kan masih cataloging. Ngalamin nggak kamu sih masukin kartu terus disusun alfabetik, Iya, Mas. terus betul. dibagi dari judul kartu ini. Aku ngalamin loh. Ngalamin. Ngalamin. Heeh. Tapi itu fun-fun aja deh. Betul. Bisa jadi itu kan kita harus checking ya. Iya. Setiap ada apa bidding ya. Iya, pada Gitu kan waktu ada yang alfabet. penyiangan. Yang Waduh, ada penyiangan yang istilahnya. alfabetnya Masih salah kenal apa ya enggak istilah gitu. penyiangan. Kalau anak sekarang Iya. mana tahu Tam. Kalau Yati gimana? Mungkin nanti kita gali lagi tuh. Kalau saya memang begitu masuk, saya sudah jatuh cinta dengan dunia perpustakaan ya, ilmu perpustakaannya, dan kemudian saya pernah kerja paruh waktu di PDIS, Pusat Dokumentasi Ilmu Sosial dan Humanity, Humaniora. Ya. Itu di mana LIPI. ya waktu itu? Di Di LIPI LIPI, juga itu ya? bagian dari LIPI. Hanya setahun kalau nggak salah dengan Iya. Pak Lis dan beberapa teman Iya, gitu baik, kan. baik. Itu perkenalan pertama langsung bekerja, ya kan. Dan kemudian setelah itu saya beberapa akhirnya pindah kerja dan sebagainya. Tapi saya bekerja itu memang kadang-kadang agak milih gitu. Misalnya saya pindah ke perpustakaan H.B. Yassin karena saya suka dengan sastra Indonesia. Iya. Dulu sebelum masuk ke sastra Inggris, saya inginnya perpustakaan sastra Indonesia. Tapi ayah saya bilang, jangan ngambil sastra Inggris, jangan ngambil Sastra sastra Indonesia. Indonesia. Inggris aja, nanti kan kamu bisa dapat, saya kasih kerjaan gitu. Waktu itu beliau masih punya perusahaan Iya, kan. baik, baik. Tapi ya sudahlah, pokoknya saya masuk ke sastra Indonesia di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yassin itu agak nyentrik juga karena itu kan awalnya adalah koleksi clippingnya Pak H.B. Clipping Yassin. dari Pak H.B. Yassin. Clipping awalnya, Oke. jadi buku hanya sedikit. Iya. Jadi justru clippingnya karena kadang-kadang bahannya itu dapat dari penulis langsung. Asyik. Oke. Pak Yassin kalau setahu saya dia adalah editor dari majalah yang terbaru tuh Horizon ya. Horizon. Terus dia kenal dengan orang-orang Pujangga Pujangga Baru Baru. karena Angkatan dia Pujangga Baru editing ya, dan angkatan sebagainya. Pujangga Baru, Jadi iya. kaya banget. Jadi menarik di saya bisa melihat tulisannya Khairil Anwar, tulisan aslinya yang dan asli. sebagainya. Asli. Iya. Wow. Dan Di mana itu kemudian sekarang? wah nggak tahu ya. Masih mungkin semoga masih ada Masih di ada Pusat waktu Dokumentasi itu H.B. sempat Yassin kita ya. ingin ingin microfiche ya. Iya. Tapi kemudian karena setelah di microfiche dibantu Andri, tapi karena keterbatasan dana, harusnya kan microfiche disimpan dengan AC dan Iya. sebagainya. Iya. Itu Iya, kita nggak harus. bisa, jadi mungkin udah lapuk. Tapi anyway, menarik sekali koleksi Pak Yassin karena bukan seperti perpustakaan biasa. Beliau menerapkan sistem sendiri, jadi sistem biografi. Misalnya ada sistem biografinya N. Hadini, kumpulan tulisan-tulisan naskahnya N. Hadini. Terus kemudian waktu itu seingat saya N. Hadini pernah punya pacar.
terus selalu dikasih permen. Jadi kumpulan bungkus permennya Bukan juga di pernah situ. juga dikoleksi Menarik, ya, iya wow. menarik sekali. Jadi Jadi eh, tanpa sadar beliau punya sistem klasifikasi iya, dan Sendiri. sendiri ya. benar Wow, yang wow. dan kemudian menariknya adalah itu kan awalnya Pak Yasin sendiri, tapi Mm-mm. kemudian ada yayasan Ya, dan kemudian ya. akhirnya diambil alih oleh Pemda Pemda DKI DKI. karena Betul, kan betul. keterbatasan Oh, ya, dana. dana. Tapi dana yang diberikan oleh DKI pun amat terbatas. Sementara kita kan stafnya agak banyak juga ya. Tempatnya masih di mana dulu tuh Waktu Yati? itu masih di Taman Ismail Oh, Marzuki. masih di taman ya, Taman sampai Ismail sekarang ya. Marzuki. Dekat itu Teropong Bintangan. Iya, Iya, dekat sebelahnya. ya. Tapi yang menarik adalah itu kan sesuatu yang baru buat saya. Ternyata tidak seperti yang klasifikasi dan sebagainya nggak dipakai. Tapi yang tantangan buat saya adalah bagaimana mengelola sebuah pusat dokumentasi dengan dana yang amat terbatas. Orang hanya kenalnya Pak Yasin kan. Pak Iya. Yasin bilang, Yati pokoknya kamu semua yang ngurusin kamu. Mulai dari teh, kopi, kebersihan, sampai itu semuanya. Sementara dana terbatas. Jadi saya ingat banget Pak Yasin kan teman-temannya kan Pak Taufik, Ismail dan Ismail, sebagainya. Jadi aku bagian lobbying Pak Taufik, bantu kami dan Luar sebagainya. Waktu itu biasa beliau waktu masih di itu, iya. Unilever. Iya. Jadi Pak Yasin aku bawa ke tim, aku bawa ke DKI untuk ketemu orang-orang. Mereka kan sangat hormat, jadi aku ikutan terhormat tuh yang di belakang Ikutan. dia. Jadi aku menjual Pak Yasin, dengan demikian kita bisa mencari donatur. Itu yang targetku adalah begitu. Tokoh Tapi itu legendaris seperti itu ya. tapi itu bukannya suatu hal yang mudah ya. Enggak, Karena iya, kita kan iya. kita nggak belajar marketing dan Marketing, sebagainya kan. Betul, iya. And you have to Lobbying, identify siapa Iya. orang yang kompeten untuk Gampang. dijadiin donatur dan sebagainya. Pak Yasin kan taunya maunya beres misalnya ada tamu. Ada salah satu orang, beliau itu punya koleksi banyak dalam bahasa Rusia. Tapi karena kurang tempat dan juga takut karena Rusia, dia titipin di perpustakaan Pak Yasin. Waktu itu saya sih nggak setuju karena nggak ada hubungannya gitu Iya, dengan iya, budaya iya, kan. iya. Tapi karena Pak Yasin sudah bilang oke ya oke. Jadi itulah menariknya yang saya makin cinta karena saya bisa memilih. Kemudian pada akhirnya saya pindah ke British British Council, Council. ceritanya Itu. lain lagi. Iya. Karena British Council kan perpustakaan umum, Umum. beda dengan apa Iya, yang dikerjakan oleh Yule. Iya. Perpustakaan khusus yang kompetennya walaupun sama tapi ada benang merahnya Benang tapi merah. berbeda gitu. Itu yang Iya, tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang dikemukakan. Ternyata ketika di eh, eh, koleksinya Habib Yasin itu tetap diperlukan keterampilan teknis kan ya? sebenarnya enggak juga sih. Iya. Jadi biasanya setiap hari Pak Yasin datang bawa koran banyak, udah dia tanda-tandai. Belajar dari dia ya jadinya tuh. Dan kemudian ada staf keponakannya Pak Yasin tinggal di rumahnya, beliau yang gunting-guntingin, terus ditempel karena pakai diklikin ya. lem dan Iya. sebagainya. Jadi sangat Wow. apa? Tapi udah dikasih subjek apa-apa. Iya, Oh iya, artinya ya Pak kan, Yasin biasanya tulis untuk Iya. hiburan. Jadi bukan hanya Iya. sastra, Iya. tapi ada anak bintang film dan Iya, sebagainya baik, itu. baik, Jadi Dia baik. punya Iya. klasifikasi. Ya Iya, klasifikasi sederhana iya, ya, ya. tapi Amat menarik sangat gitu. ini ya mengagumkan juga ya tanpa kita sadari ternyata dia juga Udah. membuat Grouping. bagan klasifikasi. Clustering. Iya. Iya, Oh kita betul. heboh Boleh dengan DDC clustering. yang setebal-tebal itu ternyata Iya. UDC. iya UDC. Ternyata mereka juga udah punya. Ya, jadi tapi terus saya juga ingin ini tahu juga ya. Nanti mungkin kita juga bisa sharing gitu. Pendapat dari orang-orang di lingkungan Anda dengan Anda kalian berdua ini bekerja di perpustakaan itu gimana? Jadi pustakawan gitu apa? Ada nggak? Di lingkungan itu maksudnya keluarga. Di lingkungan keluarga. Aku kan anak bungsu dari 7 bersaudara ya. Ya. Kakakku yang di atasku persis yang dekat sama aku bilang, kerja di dokumentasi apaan? Lu mau jadi arsip? Aku bilang, just wait, I will be somebody. Luar biasa. Ya, Ya, karena apa? Kakakku yang tua laki-laki kan di Stanford, yang satu kan di Arkonia. Iya. Dan mereka semua punya jabatan ya. Jadi maunya anak adiknya ini nggak miskin gitu loh. Kan di sana dia tahu udah pegawai negeri ya gitu kan. Tapi karena mereka punya jabatan, aku nggak mau kerja di sana meskipun kakakku yang di Stanford inginnya aku masuk ke situ. Aku bilang no. Nanti kalau aku masuk ke sana karena adiknya
direktur gitu ya. Gue enggak ada. Gue bilang gue punya ini sendiri. Iya. Tapi kalau teman-teman sih oke-oke aja sih. Cuman Jadi, aku masih ingat banget tuh kakakku bilang mau jadi arsip. Iya. Karena luar biasa itu karena ada mungkin karena Yati kan juga kuliahnya di UI. Jadi dengan penuh kebanggaan itu dulu saya masih ingat itu ya mengatakan kuliahnya di mana? UI. Keras banget gitu kan. UI. Oh ya, di fakultas apa? Fakultas kedokteran atau FISIP gitu ya. Enggak, fakultas sastra gitu. Udah mulai agak kendor dikit ya fakultas sastra. Oh, program bahasa ini ya? Program studi bahasa Inggris ya? Atau Perancis? Atau Jepang? Enggak, nah, ngomong-ngomongnya asal aja jadi. Terus, udah ya, aku mau pergi dulu. Jadi, itu tadi, barangkali juga oleh disebabkan karena kurangnya penghargaan orang terhadap profesi pustakawan ini. Itu juga ya. Walaupun saya juga tidak merasakan hal yang sama karena buktinya saya juga mendapat tempat yang lumayan bagus ya sebagai pengelola information dan knowledge center di PricewaterhouseCoopers. Ya. Oke, baik, nanti kita bisa lebih lanjut lagi. Tapi kemudian setelah itu kan itu yang tadi di HB Yasin ya kan, kemudian kau mulai dari demografi tadi ya kan, terus di PDIN ya. Nah selanjutnya Yati waktu itu terus kemana? Ada dari setelah di HB Yasin saya masuk British Council dan saya di dengan British lamaran dengan apa Oh begitu? iya, Ya. terus kemudian dan saya bekerja di sana selama 23 tahun lebih, 23 tahun lebih. Dan early retirement karena British Council ditutup perpustakaannya. Bukan ditutup, kita nggak boleh nyebutkan ditutup, dihibahkan ke Kemendikbud ya. Tapi yang ingin saya gariskan di sini adalah tadi saya cerita di perpustakaan yang dikelola oleh Yul adalah perpustakaan khusus, di mana mereka betul-betul lebih spesifik ya koleksi dan layanannya ya kan. Sementara kalau saya British Council adalah perpustakaan umum, walaupun koleksi kita semuanya dalam bahasa Inggris, but still kita segmentasinya adalah umum, siapapun juga boleh datang, termasuk orang-orang ODJ. Ya, ada profesor-profesor yang udah ini, tapi mereka pinter-pinter dan asal ketemu langsung nanya, dia nyebutin rumus matematika, rumus apalnya. Terus gitu mereka kadang-kadang kenal dengan saya mau ketemu Bu Yati katanya bilang gitu. Yes gitu, kita kan harus kayak apa gitu kan, namanya juga harus melayani ya dan sebagainya, itu yang menarik. Tapi kalau saya kembali lagi karena kita perpustakaan umum, jadi agak beda. Misalnya walaupun ada benang merah kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan sebagainya, tapi ada kekuatan sendiri. Misalnya di Yul nanti bisa cerita tentang layanan referensi yang harus akurat dan sebagainya. Tapi kalau di British Council yang menarik buat saya adalah British Council itu ada banyak di belahan dunia dan kemudian mereka karena Inggris sangat menghargai perpustakaan kan. Dan yang saya juga kagumin adalah kita dapat support banget dari direktur. Baik. Dan saya merasa kekuatan kita adalah karena we are good in lobbying. And we convince them bahwa kita bekerja untuk kebutuhan, untuk menunjang institusi. Jadi ada bukti, ada proof dan sebagainya. Jadi kami kalau sedang rapat misalnya dengan berbagai unit, itu bule-bule pada bilang, Yati, gue nggak ngerti katanya kenapa sih kok direktur setuju dengan permintaan anggaran kamu. Terus aku sombong juga bilang, you don't know our people, I'm Indonesian, saya tahu orang saya gitu. Jadi karena kadang-kadang sebel ya mereka meremehkan. Dan soalnya dia bilang, waktu itu saya tugas di Palestina, mereka minta bantuan buku, saya nggak kasih, I don't care katanya. It's different, kan jahat banget kan ya gitu. Jadi memang kita harus mempertahankan, bisa membuktikan juga bahwa kita kerja dan sebagainya. Jadi menariknya di British Council adalah pustakawan mendapatkan kebebasan
Itu untuk yang menjadi ciri berkarya. khas dari Iya, perpustakaan. Nah. betul. Dan saya ingat sekali waktu itu kami untuk waktu renovasi perpustakaan kita menggunakan teman dari IKJ. Kan mereka kan artistik ya. Jadi kita ingin mengubah suasana perpustakaan lebih artistik. Misalnya kayak raknya dibikin apa, terus ada tembok belakang itu warna ungu, my favorite color. I remember that. Your director bilang, Ibu Yati sekali. Yang ungu ya, purple. Iya, itu perpustakaannya tidak begitu besar, Iya. tapi kita punya kayak galeri. Ya, Terus saya ingat kemudian juga itu. kita punya ada ruang meeting, Iya. tapi dari gelas. Jadi orang yang masuk ke perpustakaan kayak lihat akuarium. Dan bangganya direktur sering bawa tamu-tamunya ke situ. Ternyata banyak orang kita nggak tahu perpustakaan. Dan satu yang saya masih teringat adalah kita pernah mengadakan buka puasa bersama di antara rak-rak buku, mengundang anak-anak bermain zapin, terus kemudian ada pembacaan puisi dari Cak Wow. Nur ya waktu itu ya. Terus kemudian dubes kita dan direktur British Council. Jadi mereka punya suasana, oh ternyata perpustakaan itu nggak hanya meminjamkan buku dan sebagainya gitu. Nah hal-hal itu, kreativitas waktu itu saya punya teman Pusyo yang orangnya nyeni banget. Kita saling mengisi dan kemudian kita bisa mendatangkan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah biasanya dilakukan di perpustakaan lain. Itulah, itu kebanggaan kami. Kalau nggak salah waktu itu sih bukan sombong ya, tapi kita memang jadi ikon perpustakaan. Ya, Jadi di sebetulnya Indonesia. memang jenis British Council itu lebih ke perpustakaan umum ya, karena terbuka untuk semua orang dan betul-betul bisa menangkap keinginan dan itu dan kemudian melakukannya. Nah, kalau di setelah dari PDIN, Yul kemana nih? Aku ke perpustakaan PPM Management yang di Menteng Raya. Oh, oke. Oke. Seberang Hotel Borobudur ya? Seberang Kok Hotel Borobudur? Arya Duta? Arya Duta, ya, Patung Patani. Iya. Nah, PPM Management itu melihat unit perpustakaan itu penting dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Karena PPM itu punya 4 line bisnis. Consultancy, training, sekolah tinggi manajemen, dan publikasi. Mungkin the first publishing di dalam manajemen dan bisnis ya. Nah, keempat ini punya kebutuhan sendiri-sendiri. Misalnya aja konsultan itu nggak perlu textbook, mereka perlunya company profile, case study, fact sheet, yang kalau training dia perlu textbook, perlu laporan perusahaan juga, perlu statistik yang sangat berbeda dengan kebutuhan konsultansi. Nah, kalau sekolah tinggi manajemen jelas textbook dan company profile dan statistik. Nah, tambahan lagi yang mungkin nggak diperoleh di tempat lain adalah case. Harvard Business Review case. Itu sangat diperlukan. Dan itu dilanggan ya? Baik itu oleh trainer atau oleh konsultan. Dosen-dosen yang itu. Nah, itu semua they are mostly very demanding karena terkejar waktu. Trainer, kalau training umum itu udah ada agendanya. Yang nggak bisa diprediksi kan training in-house training di perusahaan. Udahlah jual sendiri, udahlah waktunya mepet, bisa-bisa di-approve 3 hari atau 2 hari sebelumnya. Dan kita harus siap. Yang namanya training itu kadang-kadang juga perlu film, perlu lagu. Sering tuh aku dibilang, tolong potongin ya film ini dari menit segini ke sini, sekalian diterjemahin. Oke. Itu makanan sehari-hari itu. Multitask ya, multitasking. Multitasking, betul. Kalau yang konsultansi stresnya lain lagi. Jadi aku masih ingat banget, ada satu yang masih ingat banget ya. Mbak, ya aku bilang gitu, tolong bantuin dong. Bantuin apa? Kita ini lagi lagi meeting nih Mbak.
tolong cariin data industri pipa. Tapi yang khusus Mbak, pipa yang dari sumur bor ke kilang, itu tipenya beda. Aku bilang, itu tipenya beda dengan yang dialir-alirin, beda. Terus data yang kamu perluin apa? Berapa banyak pemainnya, produksinya berapa, mulai ada di Indonesia berapa. Kapan? Oke. Terus kasih aku contoh nama dong. Justru itu Mbak yang kita cari. Wow. Terus, oke, lu Itu perlunya kapan? baru satu ya? contoh itu ya. Lu perlunya kapan? Ntar sore. Kita lagi meeting nih Mbak. Oke. Gak ada lain kan, itu data industri Iya, Tam. iya, You know kan? iya. Ingat ICN Iya, betul. yang terbitannya Iya, siapa? Indonesian Commercial Commercial Newsletter. newsletter. Terus aku tanya lagi ke mereka, lu perlu data berapa tahun? 2 tahun ke belakang aja. 2 tahun. Jadi bongkarlah Tam. ICN tuh 2 tahun. Jadi aku sama Ayah tuh ada Iya. berdua kita. Bagian kamu bongkar statistik, Iya. aku bongkar ICN. Udah setengah hari lebih tuh nyariin satu-satu. Dan ternyata ada kan ya? Ada cuman segini nih. Iya. Ternyata itu monopoli oleh yang berkuasa, perusahaan itu. Iya. Yang aku bilang enggak lah, kita sore tempat itu baru ketemu. Itu jadi work under pressure ya kalau betul, kalau di betul. kalau Iya, di betul. ini. Ya. Tapi ini yang menarik itu adalah bahwa kalau tidak dibekali dengan kemampuan Kemampuan. Dan ini- teknis dan kemampuan, Dan bagaimana kemampuan caranya komunikasi. ya kan, Jadi soft skillnya kompetensi itu ya. mengorek Iya, ini itu perlu iya, banget. betul. Sabar dong. Iya, iya. Jadi kan kerja lembur itu udah biasa. Biasa, iya. Nah ini Luar biasa. aku kalau rekrut orang yang satu yang aku tanya, kamu bisa Kerja lembur nggak gitu ya? bukan kerja lembur, working under pressure nggak? Oh. Karena itu nggak diajarin kan di Nggak. sekolah. Jenis kerjaannya kayak gitu. Berarti sampai ketika Yul dan juga Yati ya bekerja itu ternyata juga terlibat cukup ini ya dalam dengan dengan ini apa dengan pengadaannya dengan karena kan untuk ini ya gimana itu coba? Kalau di Di British- tempatku di British Council kata kita kan seragam di 111 negara. Iya. Jadi kita punya alokasi anggaran dan sebagainya. Sudah Yang kami pilih hanyalah memilih menseleksi buku yang akan dibeli. Kita kirim ke pusat, mereka nanti yang akan ngurus semuanya sampai siap jadi bukunya ya kan. Yang tadi saya katakan sudah ada katalognya dan sebagainya, tinggal dikirim ke kita, sudah ada label dan sebagainya. Jadi nggak mungkin ada korupsi istilahnya kan, karena tidak megang uang, cuma megang angka aja kan, itu kan selamatnya di situ kan. Tapi kemudian yang menjadi kita tetap harus upload di komputer kita kan. Itu setelah ada internet, saya nggak ingat ya tahun berapa, tapi pertama kalinya kita punya komputer itu tahun 1983. Sudah pakai sistem tertentu nggak? Kita pakai Tinlip ya waktu itu bukan? Tinlip, kita pakai Tinlip ya. Tinlip ya. Tapi Tinlipnya langsung dari, pokoknya kalau lagi ada Dari London masalah, langsung. kita langsung dari London. Jadi jam 7 malam baru bisa connect kan. Dan mereka belum bisa baca isi komputer kita, dan di kita pun nggak ada yang kenal. Tapi kita punya teman-teman muda yang banyak membantu dalam urusan teknologi seperti Hendro dan sebagainya, gitu kan. Jadi kalau urusan kita terlibat langsung mulai dari anggaran dan sebagainya, tapi sangat tadi hanya kertas. Baik. Dan kemudian tapi yang kalau di perpustakaan kami karena itu berbayar, ada denda juga dan sebagainya. Jadi setiap pekerja itu staff shift, mereka punya pin kalau untuk buka cash ini drawer. Jadi ketahuan si ini kerja jam berapa sampai jam berapa, hasilnya berapa, itu setiap hari harus dilaporkan. Jelimet uangnya kadang-kadang cuma berapa rupiah, tapi kalau kurang satu atau apa harus ganti dan sebagainya. Jadi itu ada cash register dan sebagainya. Artinya sebetulnya Anda berdua ini dulu juga ketika bekerja di
di PPM, kemudian di British Council. Itu sebelumnya memang sudah ada ya perpustakaannya, tapi kemudian Anda berdua juga punya kesempatan untuk mengembangkan Iya, gitu. iya, betul. Iya, tapi yang di aku, tugas pertama aku sebelum kerja memindah perpustakaan dari Menteng 9 ke gedung yang kayak gedung Belanda itu loh. Ya. Bosku pinter. Dia bilang, El, kamu liatin dulu teh gedung itu kira-kira cocok nggak untuk perpustakaan, karena kebutuhannya di existing library itu untuk bikin ruang training. Training itu adalah income generatingnya Untuk PPM. PPM, Jadi iya. apapun Harus itu harus diprioritaskan. ada Iya, betul. kan. Mau nggak mau Betul. dalam hati gue lu halus aja padahal mau pindahin ke situ. Iya. Nah, itu kan gedung Belanda Iya. yang tiangnya itu segede alaihim gitu kan. Aku tanya sama tukang, PPM kan punya tukang, Pak ini bisa dijebol nggak? Nggak bisa Bu, ini soalnya. Untungnya di PPM itu ada 3 arsitek. Jadi gue konsultasi dengan 3 arsitek. Enak aja mau mindahin kan nggak bisa, pasti pakai desain segala ya. Jadi Pak Kono, ada satunya Wiwi, satunya lagi Marcel. Terus aku ke Pak Kono dulu. Kita lihat sama-sama ya, oke. Si Pak Kono bilang, oke, ini ruang baca kamu boleh potong separuh, tapi jangan ditutup semua dindingnya supaya flow air, flow udara. Nah, oke, udah gitu. Menarik sih, Tam. Pengalaman yang sangat menarik ya, karena Menarik sih. mengikuti dari ikut terlibat Jadi langsung, harus ya. mendesain ruang Iya, baca, betul, iya. harus membuat ruang baca itu menarik, harus memilih warna, terus menyusun Iya. arrangement flow. Itu ada acuannya nggak waktu itu, Yul? Pakai ada misalnya ya desain untuk perpustakaan atau apa gitu nggak? Aku belum dapat bukunya. Tapi dengan bantuan para arsitek ini, gue oke. bisa desain. Iya. Karena mereka tahu kan caranya. Ada yang satu, Bibi itu suka interior. Nah, terus aku yang konsultasi sama Pak Kono, Pak lighting gimana? Oke, berapa meter di atas meja? Kira-kira 1,5 sama 2. Jadi kamu pesen lampu yang panjang itu yang dari hanging gitu. Wow. Supaya orang baca itu kena sinarnya. Oke. Harus didokumentasikan itu pengalaman-pengalaman Yang- seperti itu ya, luar Yang kayak biasa gitu. itu. Jadi Iya. menarik kan Iya, sebenarnya. menarik ya. Yang itu terus ruang kerja di mana check in check outnya Iya, iya. harus meja informasinya di mana harus ada kan, ruang kerja di mana, terus ada koleksi film ada di mana, karena film itu Yang dipakai memerlukan penanganan juga, penanganan ya, khusus ya. kan. Nah, gudang. Apakah kira-kira kurang lebih sama juga? Sama Kak? sih, Ya. hanya kalau kita tidak merekrut arsitek, tapi kita merekrut dari IKJ. Jadi kita Oh ya, lebih tadi banyak yang dibilang memperhatikan interiornya, tapi banyak bicara. Bicara. Misalnya flow of works, Iya. bagaimana alur journey dari pembaca, misalnya mau Service. kemana dulu, servisnya dan sebagainya, terus kebutuhan kita dan sebagainya. Jadi itu memang sebenarnya sih sama. Tapi saya jadi ingat waktu di PDS Habiasin, direnovasi pada saat kita pindah ke gedung arsip yang sekarang gedung perpustakaan DKI, kita di lantai paling atas kalau nggak salah. Kemudian kita harus memindahkan koleksi dari ruang sebelumnya di bawah. Nggak mungkin diangkatin satu-satu, liftnya juga kayaknya nggak mungkin. Jadi kita iketin terus dikerek gitu. Udah zaman segitu waktu itu masih dikerek. Dan kemudian yang menarik adalah waktu di British Council ya, balik lagi ke British Council, kita punya perpustakaan di Medan dan di Bandung. Iya. Itu ditutup. Nah kalau yang di Bandung dihibahkan ke ITB waktu itu, sedangkan yang di Medan kita pindahkan perpustakaan daerah. Yang kami kerjakan, saya dengan 2 teman dari Jakarta ke sana, kita memindahin buku mulai dari nyusun, memang dibantu ada semacam yang suka urusan perpindahan barang. Iya, iya.
Tapi kita shipping. mulai masang raknya di gedung perpustakaan yang baru itu semuanya kita kerjain sampai temanku 2 tuh ngepel gitu tau nggak. Jadi betul-betul udah kayak kuli banget tapi mereka sudah terima dalam keadaan rapih gitu kan. Luar Jadi itu biasa. menarik, iya, Iya, menarik luar jadi. biasa. Jadi dua-duanya terlibat juga mulai dari Oh untuk iya, mulai ya, dari iya. awal. Nah, ini kalau didokumentasikan keren Harusnya ya, ya. jauh. Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi apa ya? Menjadi penyemangat bagi para pustakawan ya. Nah, menarik sekali. Ya, saya jadi ingat nih ada dulu pernah waktu kita ngobrol-ngobrol nih Yul ya. Yul mengatakan bahwa prime customer service itu ya merupakan suatu hal yang ya menjadi rohnya dari pustakawan, menjadi suatu hal yang kudu mesti harus dimiliki oleh pustakawan. Coba tolong dielaborir apa maksud Anda itu dengan prime customer service atau sama dengan service excellence ya kan? Agak sedikit berbeda. Kalau prime customer service itu fokusnya ke satisfaction, customer satisfaction. Kalau service excellent, you anticipate what is the customer needs, then you provide the best excellent services for them. Jadi kita udah mengantisipasi dulu. Oke. Kalau di perpustakaan ya harus memberikan pelayanan prima karena tanpa mereka kerjaan kita nggak ada apa-apanya. Ya kan? Betul. Mereka yang kita ngapain kita beli buku, ngapain kita beli jurnal mahal-mahal, database yang ribuan dolar kalau nggak dipakai. Nah, kalau di perpustakaan khusus kan customer-nya itu adalah anggota organisasi udah jelas pasti didaya gunakan. Karena untuk apa namanya training baru, untuk mata ajaran baru, untuk konsultansi mereka perlu. Nah, setelah di antara perpustakaan bisnis di Indonesia, Prasetya Mulia, IPMI dan PPM, hanya PPM yang memberi layanan ke publik. Itu juga atas permintaan ke direksi langsung. Sebelum aku datang, sebelum aku kerja. Jadi layanan perpustakaan itu untuk PPM is CSR-nya PPM. Karena nggak mahal lagi dibanding harga satu textbook kan ratusan dolar kan. Minimal $60 kan. Kalau cuman bayar 50.000 it's nothing tuh sebenarnya, tapi ya we share it with the people gitu. Dan itu berarti menjadi kebijakan dari lembaga, dari lembaga. Ya. Luar biasa. Kurang lebih sama mungkin dengan British Council. Agak beda ya kita. Tapi kita memang punya standar, misalnya melayani di meja referensi itu you have to cater dalam sekian menit gitu kan. Jadi nggak berlebihan. Ada temanku memang karena dia suka di meja referensi dan dia orangnya sangat ramah, kelewat ramah sehingga dia menghabiskan jam berjam-jam melayani satu orang. Yang kadang-kadang kita pikir nggak perlu karena ada yang lain juga dan kita nggak bisa memprioritaskan satu sama lain gitu kan. Tapi yang tadi bicara tentang training di kita semuanya memang sering karena kita organisasi pembelajar sering mendapat pelatihan dan trainernya biasanya dari UK atau dari lokal, maksudnya dari internal itu semuanya dan tidak hanya yang di atas tapi yang di bawah pun dapat. Saya ingin berbagi misalnya tentang kerja di British Council itu secara shift ya. Jadi di meja sirkulasi itu meja sirkulasi ditangani dalam satu hari oleh 2 orang. Nanti ada pergantian shift. Terus kemudian karena tadi saya bilang mengatakan kita ada denda dan sebagainya itu keanggotaan membayar dan sebagainya itu setiap shift ganti itu nanti harus dimonitor. Dan pada akhir biasanya keesokan harinya pagi-pagi dikirim ke kasir, jadi ada laporan gitu kan. Terus kemudian yang kedua, misalnya pagi kita kan harus shelving. Betul. Perpustakaan British Council kan nggak besar. Kita stafnya waktu itu ke 8 apa 10. Semua orang termasuk saya juga harus ikut shelving. Sebenarnya menariknya adalah kalau kita hanya mengandalkan kepada teman-teman kita yang kita menyebutnya apa sih?
security atau apa Iya, do the security guard, shelving. ya. Bisa salah masuk. Selain salah masuk juga pustakawan yang lainnya, staf lainnya kan Nggak nggak ada tahu kerja. isinya Iya. apa dan sebagainya. Ya. Karena misalnya setiap 3 bulan kamu pegang Ya. social sciences, terus bulan kemudian kamu pegang ini. Jadi itu berbagi itu sangat penting buat saya. Jadi juga mengakrabkan mereka. Semua orang juga tahu bahwa Teamwork ya. kadang-kadang yang di bagian penerimaan penitipan barang dan mereka juga mengetahui koleksi-koleksi kita karena mereka ikut shelving gitu. Artinya tuh memang juga ya teamwork itu juga salah Iya, satu penting ini banget sih. ya. Tidak bekerja hanya di dalam ruangnya masing-masing begitu ya. Yang Aku punya istilah kok. Iya. Gue nggak mau denger lu pada nyimpen jurus silat lu masing-masing ya. Kerja sama. Iya. Aku Iya. marah sekali. Ya. Oh iya, benar. Itu kata kerjasama itu karena bukan sama-sama bekerja, tetapi betul-betul kerjasama, ya kan? Bukan sama-sama. Kalau sama-sama bekerja kan, lu kerja, gua kerja, ya kan? Tapi tidak Betul. tidak bekerja. Dan juga dari kepala perpustakaan atau senior itu mereka harus do the management by Ya. walking about gitu, tau nggak? Walk Jadi the nggak talk, dilepas, nggak Walk the dilepas talk, aja. iya. Kita juga harus tanggung jawab kan. Iya. Misalnya waktu itu ada orang masang kompor, dia mau bikin supermie atau apa, kompor itu diantar nggak tahu gimana terus Meledak. bukan meledak, terbakar, kertas-kertas dan sebagainya. Untung kita cepet gitu kan. Tapi kan kita juga dapat teguran karena kita harus lapor ke security kan. Iya. Karena itu bahaya. Kadang-kadang lagi musim senang merokok kan, ya kan. Sebenarnya udah dilarang merokok di dalam ruangan kan. Kita harus keluar. Tapi ya hal-hal kayak gitu harus sering diingatkan dan sebagainya kan. Jadi leadership skills yang merupakan bagian dari soft Iya. skills juga itu juga Betul. perlu dimiliki. Wow, ya menarik sekali. Ini ada yang mungkin jadi bukan gongnya ya, tapi nanti bisa kita elaborate juga ya. Bagaimana kalau dengan networking berjejaring, karena saya pernah dengar nih ya berjejaring. Tadi kan ada LPPM, IPIP, IPMI itu konsep berjejaring dan kolaborasi itu versinya kalau menurut Yul bagaimana? Itu perlu banget ya. Aku begitu pindah ke PPM mengundang pustakawan IPMI dan Prasetya Mulya untuk membuat kerjasama informal. Kami tidak bisa membuat itu formal karena kan kami sebenarnya kompetitor kan. Ya. Tapi kalau ada hal yang mendesak kita juga yang kelabakan kan. Jadi aku bilang sama dua teman ya, almarhum Pak Kosasi sama Mbak Budi, kita bisa bikin aturan gini gimana. Jadi untuk core material baik itu STM, consultancy, ini kita punya sendiri. Yang kita tidak saling tumpang tindih adalah additional textbooks. Karena kita bisa saling pinjam. Kalau core kan masing-masing dipakai itu nggak akan mungkin bisa di-share ya, yang kayak gitu. Mereka setuju. Jadi waktu itu kan masih belum ada internet segala macam. Jadi aku minta temanku kita koleksi jurnal di masing-masing lembaga itu bisa bikin daftarnya. Jadi kita masing-masing punya. Kita harus initiate itu. Kalau koleksi mereka bisa tanya per telepon kan, karena waktu itu kan belum ada online public akses gitu kan. Tinggal saling tanya punya nggak koleksi ini. Nah, ternyata ini sangat penting Tam. Waktu economic crisis tahun 97-8, kami hanya bisa mendapat alokasi 1/4 dari former ini. Tahun sebelumnya. Jadi kami bertiga itu ya saling membantu kalau ada. Itu jadi sangat menguntungkan bagi masing-masing peserta untuk saling membantu dalam resource sharing. Jadi benar ya, jadi ya kolaborasi dan networking itu ya berjejaring. Jadi kalau Yati juga kalau kami karena saya prinsipnya gitu, British Council kan punya anggaran itu kan anggarannya dari Inggris. Kenapa kita tidak manfaatkan berjejaring terutama dengan pustakawan? Teman-teman kami share what we have, what can we do together gitu kan, ya kan? Karena aku pikir
kita harus memanfaatkan juga nih anggaran dari Inggris ya kan. Karena itu kita sering sekali ikut pameran atau kita yang lebih proaktif nawarkan workshop dan sebagainya kan. Dan kemudian saya pikir itu penting juga karena itu jadi dulu kita kenal banget dengan semua pustakawan perguruan tinggi dan sebagainya gitu kan. Karena ya itu kita ingin memanfaatkan apa yang kita miliki dengan pustakawan di Indonesia. Jadi bukan hanya yang di Jakarta. Jadi kan itu saya pikir terutama teman-teman yang punya the luxuries of facility kayak kita, misalnya dari American Library dan sebagainya, they can do the same thing, ya kan? Jadi ada kebermanfaatnya keberadaan kita di Indonesia. Betul. Ya, jadi itu menarik sekali itu ya. Jadi adanya collaboration, ya, kolaborasi dan berjejaring itu sebenarnya juga satu kunci yang penting sekali kita miliki ya, kemampuan untuk berkolaborasi dan berjejaring. Wow, memang ini luar biasa ya. Jadi mungkin masih banyak lagi hal-hal lain yang mungkin bisa kita gali ya. Ya, jadi tapi apa yang sudah tadi Anda kemukakan itu dan ada beberapa kata kunci yang penting sekali nih ya tadi ya, kita menggunakan berjejaring, kolaborasi, prime customer service excellence, kemudian hard skill dan technical skill itu juga harus diimbangi dengan soft skills ya. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih banyak ini kepada Yul dan Yati. Kami berharap amat sangat apa yang dikemukakan oleh dua pustakawan ini menjadi pemicu bagi siapa? Bagi kita pustakawan ya, ya baik junior maupun senior untuk meningkatkan peran perpustakaan dan tentunya juga peran pustakawan di era mana? Di era digital, di era AI, chatbot, ChatGPT dan lain sebagainya yang ada. Baik, mari kita beri aplaus yang meriah kepada narasumber yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada kita. Ya, harapan kami tentunya Librarian Point of View kali ini bermanfaat sebagai penambah wawasan, pengetahuan dan juga pendorong motivasi pustakawan dan Indonesia untuk berkiprah di dunia kepustakawan dengan lebih baik. Amin. Terima kasih dan terima kasih ya sampai 3 kali ya. Dan mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan bisa berbicara lebih lanjut lagi. Terima kasih.